kelas 3, materi pelajaran 4 atau bab 4 dengan tema bahasan hidup tenang dengan berperilaku terpuji, dengan subtema bahasan A. Tanggung jawab. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum Bapak lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, kelas 3 yang soleh dan solehah. Pada pembelajaran hari ini, kalian akan belajar pelajaran 4 atau bab 4 dengan tema hidup tenang dengan berperilaku terpuji, dengan subtema bahasan yaitu A. Tanggung jawab, B. Tawadu, dan C. Peduli. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Pada pembahasan pelajaran 4 atau bab 4 terdapat 3 subtema bahasan sebagaimana telah Bapak sebutkan di atas. Adapun untuk pertemuan hari ini, Bapak sampaikan 1 subtema terlebih dahulu ya, yaitu A. Tanggung jawab. Adapun untuk pembahasan 2 subtema berikutnya, yaitu B. Tawadu dan C. Peduli, Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak dan memahami video pembelajaran ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan, yaitu pertama, memahami hadis yang terkait dengan perilaku tanggung jawab. Kedua, memahami perilaku tanggung jawab, tawadu, dan peduli. Ketiga, menyebutkan arti tanggung jawab, tawadu, dan peduli. Keempat, memiliki sikap tanggung jawab, tawadu, dan peduli. Dan kelima, menerapkan sikap tanggung jawab, tawadu, dan peduli. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Bapak mulai saja ya penjelasan atau pemaparan materinya. Disimak dan dipahami baik-baik ya. Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah dan selalu bersemangat dalam belajar. Pelajaran 4 atau bab 4 dengan tema hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Subtema bahasan 1 yaitu A. Tanggung jawab. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang sempurna, yang dibekali dengan akal pikiran. Dengan adanya akal tersebut, manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Dengan adanya akal, manusia dapat membedakan
mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anakku sekalian, kelas 3 yang soleh dan solehah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, ketika kita mengikuti dan meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membuat jiwa kita menjadi tenang dan kehidupan pun akan terasa tentram karena kerukunan dan toleransi senantiasa terjaga di antara setiap umat. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, dengan kita meneladani akhlakul karimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menyelamatkan kita dari kesengsaraan di dunia dan akhirat. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya, dan setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kelas 3 yang soleh dan solehah, ingatlah bahwa setiap manusia pasti memiliki tanggung jawab dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari tanggung jawab tersebut, tak terkecuali dengan kita sebagai muslim. Anak-anakku sekalian, seorang muslim memiliki tanggung jawab kepada berbagai hal di dunia ini, seperti tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan dan lingkungan sekitarnya. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, tanggung jawab adalah wujud dari sikap amanah atau sesuatu yang dipercayakan. Tanggung jawab secara bahasa artinya yaitu kewajiban menanggung segala sesuatunya. Adapun secara istilah, tanggung jawab adalah sikap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Anak-anakku sekalian, tanggung jawab dapat pula diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Misalnya, apabila terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipermasalahkan, atau diperkarakan. Jadi, tanggung jawab adalah sikap seseorang secara sadar, berani, dan mau mengakui apa yang dilakukan. Kemudian, ia berani memikul segala resikonya. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, camkanlah oleh kalian bahwa setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Quran Surat Al-Mudaththir ayat ke-38. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Rawahul Bukhari. Artinya, kamu sekalian semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang tidak disebut sebagai pemimpin. Anak-anakku, setiap manusia menjadi pemimpin, baik pemimpin besar maupun pemimpin kecil. Pemimpin kecil adalah diri sendiri yang memimpin segala sikap dan perbuatannya. Adapun pemimpin besar adalah pemimpin umat atau masyarakat, baik sebagai presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, ulama, dan lain sebagainya, termasuk seorang ayah atau bapak yang memimpin keluarganya. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, ingatlah bahwa semua pemimpin harus bertanggung jawab, sebab akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Anak-anakku sekalian, seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah tangga suaminya, dan seorang anak juga bertanggung jawab atas segala tugas dan kewajibannya kepada kedua orang tuanya. Jadi, semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, ingatlah bahwa tanggung jawab bukan hanya berkaitan dengan seorang pemimpin saja, akan tetapi berkaitan dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Misalnya pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji mendalami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri, antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Ketiga, tanggung jawab terhadap kedua orang tua, antara lain berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Dan keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan, antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar kita. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, orang yang memiliki sikap tanggung jawab akan mendapatkan banyak kebaikan dan keuntungan, yaitu diantaranya pertama, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menumbuhkan sikap disiplin. Ketiga, lebih dihargai dan dihormati oleh orang lain. Keempat, sikap tanggung jawab akan mendorong tercapainya kesuksesan.
Dan kelima, akan lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Anak-anakku sekalian, kelas 3 yang soleh dan solehah. Untuk dapat menjadi orang yang bertanggung jawab tidaklah mudah. Maka perlu untuk melatih diri agar terbiasa bertanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain dengan cara yaitu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari akan beratnya amanah yang dibebankan kepada kita, menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab dan sikap menerima resiko apapun yang dilakukan. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, ingatlah bahwa tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Demikian penjelasan atau pemaparan yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pelajaran 4 dengan tema hidup tenang dengan berperilaku terpuji, dengan subtema bahasan yaitu A. Tanggung jawab. Adapun untuk subtema bahasan berikutnya yaitu B. Tawadu dan C. Peduli, Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Anak-anakku sekalian, Bapak mohon maaf jika pemaparan materi dalam video ini dan pada kesempatan kali ini kurang berkenan, baik dari segi penyajian atau penyampaiannya. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Untuk lebih memahami materi dalam video pembelajaran pada kesempatan kali ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut, silahkan kalian lihat di PDF-nya ya. Pada PDF tersebut, sudah Bapak jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soalnya yang harus dikerjakan, contoh lembar jawabannya, dan teknis atau cara penyerahan tugas tersebut. Dilihat baik-baik dan dicermati serta dipahami ya anak-anakku sekalian, apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut, agar kalian benar dalam mengerjakan dan menjawab soal-soal tugas tersebut. Sekali lagi, cermati dan pahami apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut ya anak-anakku sekalian, dan kerjakan soal tugas tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dan sebaik-baiknya ya anak-anakku sekalian. Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah, serta selalu semangat belajar dalam menuntut ilmu. Dan kalian juga adalah anak-anak yang memiliki jiwa penuh rasa tanggung jawab tentunya, sebagaimana materi yang sudah kalian pelajari dan pahami di hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Tetaplah semangat ya anak-anakku sekalian. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.